Setelah itu saya nunggu sampai setengah 2, Pak Aziz belum datang masak. Saya telepon sama dia malah terus susah tidur. Jadi saya takut kalau nanti diambil video pagi ini kelihatan ngantuknya. Alhamdulillah pagi ini kita semua sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan, dan itu artinya kita sudah memasuki fase kedua, karena puasa itu dibagi menjadi 3 fase, 30 hari, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama sudah kita lewati dan itu sering disebut sebagai fase rahmat. Dan 10 hari kedua, 10 sampai 20 itu fase maghfirah atau ampunan. Dan yang ketiga fase itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Kita sudah memasuki hari yang sepertiga kedua. Kalau dari sisi fisikmu, insya Allah, kalau hari pertama, kedua, ketiga puasa itu biasanya masih penyesuaian. Tetapi ini setelah 10 hari pertama lewat, 9 hari pertama lewat, ini hari 10, insya Allah tubuhmu sudah sangat terbiasa, otakmu juga sudah biasa memerintahkan bahwa kalau siang ini tidak ada makanan, jadi lambung tidak usah mencerna, sehingga insya Allah justru yang tadinya kena mah akan bisa sehat dan penyakit-penyakit yang lain ternyata juga bisa hilang. Ada dokter di Jogja, saya kenal dia dulu direktur sebuah rumah sakit swasta yang kebetulan ibu mertua saya wafat di sana. Dia kemarin memberitahu saya bahwa ternyata katanya, jadi dia medis, penelitiannya serius, bahwa otak kita itu superkomputer yang akan memerintahkan anggota badan kita dari ujung atas sampai ujung bawah itu bekerja dengan baik. Kalau sakit, itu juga ada virus yang biasa menyerang tubuh manusia, tetapi biasanya virus itu kemudian diatasi juga dengan vaksinasi. Lah, ada teman dia katanya itu punya benjolan. Dokter bilang itu harus dioperasi, bukan kanker, tapi semacam tumor jinak. Ternyata dengan berpuasa itu kempes sendiri. Kemudian dicari tahu, ini apa logikanya, bagaimana kok begini? Rupanya, kalau kamu kenal ada hewan di padang pasir namanya onta yang di punggungnya itu ada 2 punuk seperti itu. Punuk onta itu ternyata isinya juga air. Cadangan kalau dia berjalan melalui padang pasir tidak ada air, kemudian diambil dari situ sehingga dia bertahan. Nah, tetapi untuk manusia yang berpuasa ternyata tadi benjolan yang ada di tangan orang itu justru hilang karena puasa, dan hilangnya kemana? Ternyata diambil oleh kebutuhan tubuh manusia itu sendiri untuk menggantikan makanan yang biasanya masuk. Jadi uji-uji tumor segala macam itu, kalau kamu puasanya benar, itu insya Allah sembuh. Karena konon tumor, cancer dan segala macam itu dia akan cepat menjadi besar kalau kamu makan yang manis-manis, glukosa segala. Lah kalau kamu hanya minum air putih dan itu terbatas dari jam 4 sudah imsak dan maghrib baru minum lagi, siang tidak ada, itu akan terambil sendiri kemudian bisa kempes. Itu baru salah satu dari penyakit yang bisa sembuh dari puasa. Kemudian saya pernah melihat ada spanduk besar, tulisannya itu, Anda adalah apa yang Anda makan.
mulut ini biasanya menggerakkan otak, rasa di lidah itu dengan nafsu makan. Bahkan dulu ada acara di sebuah televisi itu, judulnya adalah wisata kuliner. Kalau ada tempat makan baru, dicoba, kemudian disebarkan, ini enak atau tidak. Lah, mulut itu sebetulnya hanya sesaat saja ketika makanan masuk, kamu kunyah, lewat tenggorokan sudah tidak enak lagi. Tetapi yang sebentar itu banyak menggoda manusia untuk harus makan enak. Padahal orang sekarang berbeda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dahulu, saya ingat Mbah Buyut saya itu kalau ke sawah belum sarapan. Pagi itu biasanya yang minum teh, kemudian nanti ke sawah. Jam 9 itu dia bareng-bareng dengan tukang-tukang yang menggarap sawahnya. Sawahnya lebar dan banyak orang yang ikut mengerjakan di sawah itu, nanti sarapan bareng-bareng. Dan saya ingat menunya itu biasanya nasi, kemudian dikerawu. Dikerawu itu dikasih parutan kelapa yang dikasih garam itu, kemudian lauknya gula merah. Waktu itu saya berpikir kok lucu, ternyata ketika mencoba enak rasanya. Dan kemudian setelah itu minumnya adalah teh panas. Keringatan apa tidak? Pasti keringatan, tapi dinikmati dan dikomentari, wah gemebyar, alhamdulillah. Jadi di sawah itu angin semilir, dia keringatan, dinikmati. Orang sekarang habis makan keringatan tidak mau, pasti langsung nyari kipas angin, nyari AC, kemudian kalau tidak minumnya biar seger, esnya banyak sehingga dingin sekali. Padahal kolesterol segala macam kamu bisa mencoba. Kalau orang tuamu nanti hari raya di rumah memasak opor atau apa yang pakai santan itu, kamu masuki es batu, santannya itu langsung mengental. Bisa kamu bayangkan kalau itu ada di pembuluh darahmu yang ada di badanmu, karena dingin kemudian mengental, akhirnya apa? Tersumbat. Bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan banyak penyakit yang lain. Kemudian ada juga orang sekarang sakitnya apa? Kolesterol, kemudian menjadi darah tinggi, kemudian ada diabetes dan segala macamnya, asam urat, kakinya bengkak-bengkak. Karena apa? Kita malas berkeringat, padahal keringat itu mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian tidak ada orang yang tidak mau makan enak, tapi masalahnya di samping tujuan akhir puasa itu la'allakum tattaqun, itu juga melatih kita bahwa ternyata makan itu bukan memuaskan lidah, tetapi bagaimana seperti yang diajarkan di pesantren kita bahwa lauk yang paling enak rasa lapar. Siang hari kalau kamu melihat makanan pasti membayangkan satu bakul pun habis. Ternyata ketika buka, minum air putih 1 gelas, makan 1 piring pun sudah cukup. Jadi bukan memenuhi nafsumu, tapi memenuhi kebutuhan badanmu. Kemudian saya sering menyampaikan bahwa anak-anak sekarang itu anak yang lahir dengan segala kemudahan yang sudah bisa kamu dapatkan. Saya dulu sekolahnya terbanyak waktu SD itu di dekat balai desa itu. Dari sini jalan kaki biasa, masih kecil-kecil. Apakah waktu itu aman? Aman. Walaupun ada juga isu sesama teman saja. Kalau melihat orang pakai karung, itu culik katanya, penculik. Maka kita lari. Padahal mereka adalah pemulung yang mencari barang-barang rongsokan. Lebih-lebih ada teman saya yang bilang, kalau mau tahu ciri-ciri penculik itu, di karungnya itu kelihatan ada gambar gunting. Saya tanya, kok gambar gunting? Iya, karena nanti kalau kita diculik itu yang diambil cuma mata kita. Loh, untuk apa? Untuk dawet. Tapi waktu itu anak-anak ya percaya, kan lucu. Mata dicungkil untuk dawet katanya. Tapi sebetulnya itu bukan penculik, itu adalah orang-orang yang mencari barang-barang bekas. Lah sekarang saya kalau jam pulang sekolah atau berangkat sekolah itu banyak sekali ibu-ibu yang mengantarkan putra-putrinya sekolah di sana, sehingga kamu tidak lagi jalan kaki, padahal jaraknya 0,5 kilo dan itu sehat.
Saya beberapa kali kemarin dalam bulan kemarin dan bulan ini awal bulan itu ke Jakarta. Bandara itu tidak ada yang dari masuk kita diperiksa keamanannya, ada barang-barang besi suruh copot ikat pinggang segala macam, sampai nanti gate terminal kita akan berangkat naik pesawat itu tidak ada yang dekat, jauh. Apalagi waktu kemarin saya pulang naik Citylink di Terminal 3 Soekarno-Hatta, saya didapat Terminal 24, dari masuk 1, 2, 3, jauh sekali. Itu membuat kita berjalan dan fisik kita sehat. Lah anak-anak sekarang itu harusnya bisa berjalan kaki, masih kecil, dari sini ke Jakarta sudah dijemput, diantar oleh orang tuanya sehingga mudah, enak, tetapi itu memanjakan. Apakah kemudian anak-anak harus menderita seperti dulu? Tidak. Tapi mestinya jangan sampai kemudian anak sekarang itu menjadi mager. Sekolah diantar jemput sampai di rumah di depan. Kalau dulu layar televisi masih bisa dikontrol, karena apa? TV itu orang tua ikut melihat, nonton apa anak saya, bisa dimatikan atau bisa diganti channel. Apalagi waktu masih hanya TVRI, aman. Siarannya jam 5 sore sampai jam 10 malam mati. Tapi sekarang TV 24 jam itu memang perlu dikontrol. Lah sekarang anak-anak di rumah nonton TV jarang, yang sering nonton YouTube, pakai medsos itu berbahaya. Malas gerak, nanti tubuhmu masih muda sudah menimbun lemak-lemak jahat yang akan mengganggu kesehatan. Nah, yang saya ingin sampaikan dengan Pak Muzani kemarin, kita ngobrol waktu menunggu maghrib itu, juga masih temanya adalah, karena kebetulan Pak Muzani ini di samping Ketua MPR RI, dia juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, partai yang sekarang berkuasa. Temanya masih tentang 2045 yang disebut Indonesia Emas. Saya hanya tanya secara berkelakar, tapi ada yang bilang Pak Muzani bahwa jangan-jangan nanti ada Indonesia cemas. Karena apa? Bonus demografi itu apa? Ini saya bawa kursi 5, coba saya butuh relawan kelas 5 orang, coba maju berdiri. Zainal, sampingnya Zainal, Bilming Dorman, Bintang, ayo maju-maju. Yogi, 2 lagi siapa? Kalau Uga duduk, ini kursinya kuat tak? Kuat. Uga mana? Ada Uga? Mana Sanuga? Sidki ada Uga? Sekarang saya jadi cari, coba bawa ke sini. Kalau gitu Mikael sama Aziz kalian maju ke depan, 5 orang pas. Sidki cari Uga. Kalau Mulyadi Andika ada? Mana Mulyadi? Ke depan sini, ini yang 5 orang relawan. Mana yang 5? Coba masing-masing berdiri di depan kursi. Ya. Sekarang saya minta kalian berlima duduk. Aman. Kursinya 5, orangnya 5, pas. Ya. Nanti kalau yang disebut bonus demografi itu, ini dianggap 5 orang ini adalah angkatan kerja sekarang. Peluangnya ada 5, yang mendaftar 5, pas. Kalau bonus demografi itu angkatan kerjanya jauh lebih banyak daripada balita dan orang-orang tua. Padahal pekerjaannya mungkin menyempit. Kenapa? Karena banyak yang sudah dikerjakan oleh robot, oleh mesin. Saya kemarin lewat tol, itu tidak ada lagi orang di gerbang tol menjaga untuk kita membayar kemudian dia memberi susu, tidak ada. Semuanya sudah dengan tempel kartu.
selesai. Kemudian kemarin itu kita ke bandara mau check in itu, kita kalau sudah 1 jam sebelumnya dengan handphone sudah bisa check in langsung online. Kalau tidak, sampai di bandara kita tidak bertemu orang lagi, ada mesin seperti ATM, kita masukkan kode kita, langsung tiket tercetak keluar. Sama dengan naik kereta api juga sudah begitu. Maka lapangan pekerjaan yang tadinya untuk manusia hilang banyak. Tapi nanti kemudian bertambah banyak orang yang siap bekerja, tapi lapangan pekerjaannya berkurang. Sekarang coba Atif, Faiz Khairi, 5 orang lagi, Zaid Noval, 2 lagi siapa itu? Fahar Atara, Fahmi. Lewat depan saja bisa, kenapa tidak muter-muter? Kalian sekarang berdiri yang baru duduk. Tapi hati-hati, kursinya ini sudah berumur. Jadi kamu kalau duduknya rebutan, ambles nanti, ambiar. Maju ke depan. Tadi ada 5 orang, ada 5 kursi. Mereka duduk pas. Sekarang kalau saya minta, coba sekarang kalian duduk. 5 orang duduk, 5 orang tidak dapat tempat duduk, akhirnya ngelempar di bawah. Iya kan? Nah ini yang disebut bonus demografi. Makanya untuk bisa nanti kamu merebut peluang dalam persaingan yang semakin ketat, ketika angkatan yang siap untuk produktif, siap bekerja itu jumlahnya lebih banyak, kamu harus punya kemampuan yang kemarin saya sebutkan. Santri alumni pondok itu harus punya 5 capability, 5 kemampuan dasar untuk bersaing. Yang pertama apa? Kemampuan untuk berfastabikul khairat, bersaing dalam hal yang baik. Yang kedua, kemampuan untuk berkolaborasi, bekerja sama. Yang ketiga, kemampuan untuk apa? Berkomunikasi. Yang keempat, untuk berinovasi. Yang kelima, berkontribusi. Kamu bisa memberikan apa? Kalau 5-5-nya itu kamu tidak punya, kamu akan kalah. Temanmu dapat pekerjaan, dapat posisi yang baik, kamu hanya menjadi penonton di pinggir jalan. Maka kemarin ketika pengurus santri melaju laporan, ada 3 anak yang tidak ikut acara. Sudah, kalian boleh duduk lagi di sana. Di sini aja duduknya, ini ada yang slow, biar kursinya tidak hilang. Ada anak-anak yang tidak ikut kuliah subuh, tidak ikut belajar malam. Saya tanya, kemana mereka? Yang satu alasannya itu lucu, katanya ikut perang sarung. Lu sarung kok untuk perang? Sarung itu dipakai untuk sholat. Katanya ikut perang sarung dan ditangkap polisi. Akhirnya saya panggil ke rumah, kamu ditangkap di polisi mana? Akhirnya ngaku dia, saya cuma ngeprank teman-teman. Loh, kok ngeprank teman-teman? Karena saya terlambat bangun, takut kena hukuman. Terus, tapi saya tidak percaya alasan yang kedua, terlambat bangun takut hukuman. Saya lebih percaya bahwa dia itu otaknya belum bisa mikir, sehingga berpikir kalau ditangkap polisi itu hebat. Ditangkap polisi kok hebat? Memalukan, karena santri Pabelan tidak boleh seperti itu. Kemudian yang 2, ada yang katanya jarang ikut kegiatan malam. Saya minta kemarin pengurus Melaju ke Pak Zabidi, ke Bu Maria, orang tuanya dipanggil. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang seperti itu lagi. Karena apa? Kalau kamu sekarang buang-buang umurmu, sadarlah bahwa kamu bisa hidup karena orang tuamu masih hidup dan masih memberi kamu makan. Kalau dengan kemampuanmu sekarang kamu dilepaskan dari orang tuamu, kamu tidak akan bisa apa-apa. Maka tugasmu sebagai santri Pabelan sekarang adalah, saya juga pernah mengingatkan, panca baca. Lah kamu nabung panca baca itu. Nabung apa? Baca Al-Quran sebagai ibadahmu, dan di dalam Al-Quran itu pahami maknanya dan artinya, amalkan. Itu pengetahuan untuk petunjuk kamu hidup di dunia sampai nanti ke akhirat.
Yang kedua, baca buku. Dengan buku itu pengetahuanmu akan bertambah, sehingga kalau kamu nanti lulus dengan pengetahuan yang lebih banyak, daya saingmu juga akan lebih bagus. Yang ketiga, baca diri. Kamu harus mampu membaca dirimu sendiri. Kemampuanmu apa, diasah terus biar tambah baik, tetapi kekuranganmu pun kamu harus sadar untuk apa? Diperbaiki, sehingga suatu saat kekurangan yang kamu miliki itu nantinya akan berubah menjadi kelebihan yang juga bisa kamu syukuri. Yang keempat, baca pengalaman. Kamu bergaul, maka di Pabelan ini kamu sangat bersyukur karena teman-teman sekamarmu, sekelasmu itu datang bukan hanya dari daerah yang sama, tapi dari belahan Indonesia yang lain, dengan adat-adat kebudayaan yang berbeda. Kamu adaptasinya akan menjadi lebih pandai. Yang kelima, baca situasi, empan papan. Nanti setelah lulus, kalau kamu belajar untuk membaca situasi, kamu akan bisa memilih peran yang tepat di masyarakat, berkontribusi dan bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Kemudian saya menginginkan kamu baca buku ini. Ustadzah Perpustakaan Ajman. Ya, dulu Pak Nasir dan Pak Nur Hamid itu sudah pernah membuat lomba yang paling banyak meminjam buku dapat hadiah. Tetapi rupanya anak-anak ini lebih pinter dari aturannya, sehingga mereka meminjam sebanyak-banyaknya tapi tidak dibaca. Yang penting pinjam buku, minggu depan dikembalikan, pinjam lagi, dikembalikan lagi, sehingga pinjamnya banyak, dapat penghargaan tapi tidak dapat apa-apa. Maka kemudian perbanyaklah pinjam buku, tapi kalau nanti kembalikan dengan resume buku yang kamu baca itu menurut kamu isinya apa, sehingga kamu tambah ilmu. Dan insya Allah itu akan menjadi bekalmu ketika nanti kamu terjun ke masyarakat. Karena apa? Ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi kamu di pesantren ada yang lebih penting yang juga diajarkan di pondok. Apa itu? Adab, karakter, budi pekerti. Karena dengan ilmu tanpa adab kamu akan menjadi jahat. Tapi dengan adab saja tanpa ilmu kamu juga akan ketinggalan. Saya pernah cerita tentang Nabi Sulaiman ketika ditanya, kamu pilih apa? Menjadi orang yang paling berkuasa di dunia, menjadi orang yang paling kaya di dunia, atau menjadi orang yang punya istri paling cantik di dunia? Apa jawab Nabi Sulaiman? Saya kepingin punya ilmu yang banyak. Akhirnya beliau dikaruniai ilmu yang banyak, dan dengan ilmunya itu kita tahu bahwa Nabi Sulaiman kemudian menjadi raja yang paling berkuasa di dunia. Bukan hanya manusia rakyatnya, tapi jin, makhluk Allah yang lain pun menjadi rakyat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga menjadi orang yang paling kaya di dunia. Ada film dulu saya pernah menonton ketika masih agak kecil, judulnya King Solomon Mines, Harta Raja Sulaiman. Jadi beliau menjadi kaya sekali dengan ilmu yang dia miliki. Menjadi raja yang sangat berkuasa dengan ilmu yang dia miliki. Dan ternyata kita juga tahu, waktu beliau berkuasa, ada laporan dari burung bulbul, burung hudhud, bahwa di sana ada kerajaan besar. Ratunya sangat cantik, sangat berkuasa, tetapi masih belum menyembah Allah. Masih menyembah berhala. Akhirnya kemudian diundang ratu itu oleh Nabi Sulaiman, dan kemudian Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis ke sini dan sampai sini sebelum Bilqis datang? Kemudian yang menyanggupi siapa? Jin. Diambillah singgasana Ratu Bilqis itu ke tempat Raja Sulaiman mau menerima Ratu Bilqis. Ratu Bilqis datang, kemudian ditunjukkan, apakah kamu kenal dengan singgasana ini? Dia kaget, itu singgasana saya. Iya, karena kekuasaan Allah, dia sudah ada di sini sekarang. Akhirnya apa? Ratu Bilqis kemudian beriman, percaya pada Allah di bawah arahan Nabi Sulaiman, dan kemudian justru diperistri juga dengan Nabi Sulaiman. Maka dia menjadi orang yang paling berkuasa dengan
dia posisinya sebagai raja dan menjadi orang yang paling kaya, dan kemudian dia juga menjadi orang yang punya istri paling cantik di dunia. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan bertahap, karena tidak ada orang yang instan akan menjadi pandai tanpa belajar. Proses. Maka proses itu harus anak-anak lalui dengan sabar dan tekun, dan dalam satu kelas itu ada sekian banyak anak, bolehlah kamu bersaing untuk menjadi orang yang terbaik di kelas dalam menerima pelajaran dari guru, tetapi juga setelah kamu pinter, jangan menjadi keminter. Tetap rendah hati, jangan sombong, karena ada pepatah juga, tong kosong berbunyi nyaring. Orang yang sombong biasanya justru karena dia bodoh, bukan karena dia pintar. Ini saja anak-anakku, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak tanda tangan di mana? Di luar.